Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Nah, teman-teman semua tuh masih banyak yang tanya WA ke saya. Ini ya, masalah bunyi-bunyi di bagian mesin. Jadi kalau mesin kok dihidupkan ada bunyi. Nah, ini saya mau menjelaskan dan menerangkan bunyi di bagian mesin itu penyebabnya apa aja. Tapi yang perlu diingat di sini adalah tiap masing-masing mobil itu biasanya bunyinya itu juga akan sendiri-sendiri beda-beda. Jadi ada baiknya kalau untuk masalah bunyi-bunyi itu langsung dibawa ke bengkel, ditanyakan dan dicari permasalahan bunyi itu adanya di apanya yang rusak. Tapi paling tidak dari video ini sedikit menjawab dan sedikit menginformasikan dari mana gambaran-gambaran ketika mesin itu bunyi. Nah, ini mesinnya kebetulan ini punya Daihatsu Xenia. Avanza ya sama aja ya, mesinnya seperti ini juga. Daihatsu Xenia ini mesinnya kayak mesin jahit tadinya. Nanti linknya ada di sini, di pojok sini di atas. Di video ini nanti saya kasih link. Video pertama mobil ini dulu itu pernah ke bengkel memeriksain kondisi mesinnya yang kayak mesin jahit. Nah, setelah sekian bulan berikutnya, setelah punya biaya untuk melakukan perbaikan, beliaunya balik lagi untuk dilakukan perbaikan. Setelah kemarin itu dicek kayak piston ini ya, pistonnya ini udah oblak, ini dia proses 0,50 nih. Ini dia proses 0,50. Kemudian kita setting klepnya lagi ulang, itu kayak gitu, lifternya untuk numpuk kayak gitu. Terus berikutnya lagi itu metal-metalnya ini sudah belaruk apa ya, sudah inilah, nah udah baret seperti ini nih, belaruk ya. Nah, itu kita gantiin semua, kita undersize ya askreknya nih. Oke, kita mau menjawab pertanyaan bunyi bagian mesin. Nah, mesin itu yo secara keseluruhan tuh seperti ini. Itu bagian atasnya, ini bagian bloknya, terus ini bagian bawah karternya di bawah ya, bagian sini bawah. Nah, ini oke, kita mulai dari bagian mesin bagian atas. Kalau bunyi-bunyi bagian atas umumnya setelan klep itu adanya di atas mesin ya, ini di atasnya ya, ini seperti ini. Jadi kalau bunyinya itu ternyata di bagian mesin bagian atas itu bisa jadi dari setelan klep yang longgar. Jadi ini ada celah-celahnya. Di sini kalau pakai lifter gini, ini harusnya dipasang ya, ini apa, bearing capnya dipasang tapi itu udah dibuka. Pokoknya dipasang tuh celahnya itu berapa, diukur gini. Nah, ini celahnya berapa. Nanti kalau terlalu longgar kita ganti lifternya. Ini lifternya contohnya seperti ini. Aduh. Nih contohnya lifternya kayak gini. Nah, ini punya ukuran masing-masing, ini nomornya 44 kayak gitu ya. Nah, itu nomornya dalamnya ada nomornya. Jadi nomornya ini tiap masing-masing mobil juga beda-beda, nggak pasti sama, tergantung dari kondisi masing-masing. Walaupun pada sama-sama Xenia, sama-sama Avanza itu punya apa, ukuran yang berbeda-beda tiap masing-masing dari camshaftnya ini, karena tingkat keausannya ya pasti beda-beda ya. Gitu. Jadi seperti ini. Ini camshaftnya. Nah, bunyinya ini kita ganti. Kalau ternyata ini masih nggak kemakan ya, camshaftnya ini tonoken asnya ini aman ya, kita cuma ganti lifternya ini, ukurannya ini kita ganti, kita sesuaikan lagi seberapa atau ukurannya yang berapa yang dibutuhkan untuk mesin itu. Tiap masing-masing mesin yang perlu diingat itu pasti ukurannya berbeda-beda. Makanya kita punya stok banyak untuk lifter, karena biasanya ya kesini itu bunyinya kasar-kasar gitulah pokoknya ya. Nah, ini bagian atas, kita nyeritain bagian atas itu bunyi bagian mesin bagian atas itu biasanya bisa dari noken asnya ini atau camshaftnya ini, bisa dari celah klepnya ini, dari lifternya ini. Kalau Avanza, Xenia itu sama ya, podoai. Terus mobil-mobil yang lain juga sebenarnya sama ya prinsipnya. Bagian atas itu adanya setelan klep terus sama camshaft itu bagian atas. Oke, setelah ternyata enggak di bagian atas, bunyinya ada di bagian tengah, momennya apa, di bagian sini, di bagian blok. Di bagian blok sini itu bisa dari pistonnya. Ini piston yang kalau diginiin itu oblak ya, ini karena baru. Ini baru ya enggak oblak lah, kenceng banget ya. Karena ini posisinya udah di oversize, ganti piston, ganti ring piston gitu, jadi makanya yo
nggak oblak. Kalau kemarin tuh sebelum diganti, nanti ada videonya kemarin potongannya. Ini kalau digoyang-goyang yo kotlok gitulah, ngoblok gitu pokoknya, goyang-goyang lah pokoknya gitu ya. Nah itu bisa dari pistonnya yang bunyi ya, pistonnya harus diganti piston itu pokoknya standar ya. Terus kenapa di oversize, kenapa nggak ganti piston aja sama ringnya? Lah ini saya jelasin juga di sini ya. Ini piston itu dia bergerak naik turun. Ini contohnya ya, karena dia nggak diem. Nah ketika mesin hidup tuh begini. Nah ini tuh naik turun gantian terus, naik turun gantian terus. Nah itu RPM yang ada di mesin, RPM di mesin itu seumpamanya 1000 ya, anggap aja 1000 saat idle pakai AC kan 1000 RPM itu artinya 1 menitnya mesin ini itu berputar 1000 kali. Nih ini naik turun juga, jadi naik turun itu sebanyak 2 kali, jadi 2000 kali ini naik turunnya, karena 1 kali putaran poros engkol ini, 1 kali putaran dari crankshaft itu ininya 2 kali naik turun ininya pistonnya. Jadi ketika hitungannya 1000 RPM 1000 putaran crankshaft, maka pistonnya naik turun 2 kali. Itu 1 menitnya loh itu. Lah umpamanya dipakai bertahun-tahun segala macam apa enggak wis ininya aus. Nah ini gesekan ya, ini gesekan sama pistonnya, sama apa namanya, sama ringnya sini lama-lama aus. Kalau ini standar langsung diganti piston sama ring standar, yo ngoblok-ngoblok ngoblok-ngoblok apa? Maksudnya sudah koclak juga gitu, karena yang aus itu nggak cuma pistonnya aja, tapi linernya juga, ini lubangnya ini juga kena gitu loh. Jadi ketika kita mau ganti pistonnya ya kita juga perbaiki rumahnya ini juga gitu ceritanya teman-teman semua. Kalau distandarin lagi bisa nggak? Ya bisa. Ini diambil dulu besinya ini diganti linernya ini yang ukuran standar lagi. Jadi biayanya pasti akan lebih banyak gitu kan. Ganti linernya ini, ganti pistonnya, ganti ring pistonnya itu pasti biayanya lebih banyak. Dan kualitas dari besinya itu pasti berbeda antara tukang bubut sama bawaan dari mobilnya seperti ini. Makanya kenapa di oversize 50? Kalau oversize 50 kan cuma beli piston, beli ring piston, ini digedein gitu, lubangnya digedein lagi. Kan gitu. Jadi nggak ganti ini cuma digedein gitu ya teman-teman semua. Tapi nanti kalau ini udah oversize 50 terus dinaikin lagi jadi oversize 100, dinaikin lagi jadi 150 ya mungkin udah nggak bisa ya. Jadi harus ganti ini linernya, ini ganti dulu standar lagi gitu teman-teman semua. Tapi budgetnya pasti akan lebih naik lagi. Nah itu teman-teman semua. Jadi bunyi yang atas itu dari sana, bunyi yang tengah-tengah mesin itu beda dari pistonnya seperti ini. Nah bunyi yang dari depan itu ada, depan sini, depan mesin itu ada rantainya, rantai camshaft, rantai timing chain namanya, ini yang menggerakkan ini. Ini belum kita pasang, nanti kalau kita pasang rantainya kita nanti kasih tahu ya, unjuk ya rantainya, timing chainnya bisa. Dan setelan timing chainnya mana aja, nanti tak kasih tahu. Setelan timing chainnya itu, setelan timing chain itu ada yang dorong secara otomatis berdasarkan tekanan oli. Nah biasanya saat pagi dihidupke, pertama pagi itu tekanannya belum ada, itu bunyi rek bariku, habis itu beberapa detik langsung halus mesinnya. Itu bisa dari setelan timing chain yang belum maju, ataupun memang dia rantainya agak kendor tapi setelannya nggak mau maju gitu. Ini saya sering sekali nemuin kasus yang seperti itu, dan ada beberapa yang sudah pinter banget bengkelnya mungkin ya teman-teman. Itu nggak mungkin, itu kan otomatis. Ya memang otomatis mas bro, setelannya itu otomatis, dia dorong secara otomatis, tapi dia kan ada maksimum dari setelannya itu. Mungkin dia macet, namanya juga barang ya, barang kerja terus, mungkin dia udah rusak, mungkin dia udah lemah, mungkin dia sudah capek gitu kan, jadi minta diganti setelan tensioner penegang rantai timing chainnya itu ya, seperti itu. Lanjut lagi, setelah atas, kemudian tengah, kemudian di depan timing chainnya itu sama pendorongnya itu. Lanjut lagi itu ini ya, bagian bawah itu udah dok itu biasanya kalau digas atau diakselerasi itu dari crankshaftnya itu apa ya, ini metalnya ini loh,
metalnya ini udah aus nih, metalnya metal bekas nih ya. Ini metal bekas jadi kotor, ini nggak dipakai ini. Nih udah aus seperti ini. Nah ini metalnya sudah oblak, sudah aus dan baret-baret. Makanya ini dibongkar kemudian diganti. Ini udah aus seperti ini. Oh tuh ya, baret-baret semua. Sudah baret-baret semuanya. Nih baret-baret semua. Oke. Nih baret-baret parah-parah seperti ini. Ini biasanya bunyinya kalau udah parah gepeng gitu, udah dok gitu. Bunyinya ada di bagian bawah. Terus lanjut lagi. Jadi setiap masing-masing komponen ini di atas, di tengah, atau di bawah, atau di depan bagian mesin, ini kita itu harus jeli karena mereka mempunyai bunyi yang sedikit mirip tapi berbeda suaranya. Cuma mirip-mirip aja dan kita harus jeli banget itu suaranya ada di mana. Gitu teman-teman semua. Jadi ada yang tanya masalah bunyi-bunyi di mesin, bunyi-bunyi saat pagi, kok setelah hidup mesinnya beberapa detik dia langsung halus lagi gitu. Itu kemungkinan dari timing chain-nya ya. Timing chain-nya tuh kayak gini nih penegangnya nih. Nah, ini udah diambilin nih. Ini pendorongnya, Mas Bro. Pendorongnya tuh ada gigi-giginya nih. Tuh, ada gigi-giginya. Umpamanya dia tanggung ya, satu gigi itu kan banyak ini satu gigi. Satu giginya tanggung, satu juga belum bisa nyeklek tapi masih seperti ini. Jadi yo ini rusak, harus diganti gitu kan. Nih teman-teman semua. Ini otomatis sebenarnya, secara otomatis. Tapi otomatisnya ini juga kalau otomatisnya rusak kan dia nggak mau maju gitu loh, Bro. Gitu ya. Gitu. Nah, sering nemuinnya kayak gitu, baik yang habis dibongkar sama bengkel luar juga kadang-kadang mengandalkan otomatis ini bekerja secara normal. Nyatanya ini biasanya sudah tidak mau bekerja secara normal. Ya seperti itu. Jadi bunyi rek balik kuwi terus halus gitu kalau olinya sudah naik. Oke. Begitu informasinya lagi. Bagian atas itu dari klep, setelah klep itu bisa. Bagian tengah dari piston, kemudian ring piston, kemudian linernya sudah aus juga bisa. Terus berikutnya lagi dari depan itu timing chain, penegangnya itu juga bisa. Atau bearing-bearing yang ada di bagian depan itu apa aja? Water pump ada, kompresor AC ada, terus alternator ada, terus bearing-bearing tensioner ada. Nah itu yang bagian depan-depan mobil ketika mobilnya udah naik itu kan juga ada panbel-panbelnya gitu kan ya. Nah itu seperti itu. Bagian dalam tengah itu ada metalnya, metal jalan, metal duduk itu ya bisa seperti itu. Oh ya, bagian belakang belum. Bagian belakang itu coba untuk dikopling. Kalau dikopling ternyata hilang ya bisa dari dalam transmisinya ataupun dari koplingnya sendiri yang bermasalah. Karena di belakang itu cuma ada komponen kopling dan transmisi ya di belakang mesin. Itu semoga video ini bermanfaat. Terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar ada notifikasi ketika saya upload video terbaru. Oke, saya Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakit Mas, dipasang.